Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga Anda anak soleh dan soleha baik-baik di rumah dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baik, alhamdulillah anak soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Ustaz Gusman dalam pembelajaran tematik 3, tema 5, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim, yakni pembelajaran 2. Anak-anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, alhamdulillah anak soleh dan soleha, kita telah menyelesaikan doa bersama. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ananda bisa menerimanya dengan baik. Baik, anak-anak soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama, dengan mengamati, siswa dapat menjelaskan dan menuliskan manfaat sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap dan benar. Kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim dengan tepat. Yang ketiga, dengan berolahraga, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak tolakan melompat dan mendarat dengan tepat. Anak-anak soleh dan soleha, perhatikan bacaan di bawah ini, berikut ini. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti. Anak-anak soleh dan soleha, jadi pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, yakni semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Ahad, hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Perhatikan gambar di layar anak-anak soleh dan soleha, itu adalah pertemuan kepala desa dan warga sekitar, yaitu memberitahukan kepada warganya bahwa akan ada kerja bakti. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bentaran sungai yang menebang cabang pohon sungai, kemudian menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang, kemudian membersihkan sampah di jalan desa. Setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya.
Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Nah, anak-anak soleh dan soleha, bisa diperhatikan gambar di atas. Nah, berikutnya, sambil bekerja, mereka pun bercakap-cakap. Nah, percakapannya, senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termaksud kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi bersatu membersihkan desa. Kemudian, untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan, saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Anak-anak soleh dan soleha, inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetapi bersatu untuk kepentingan bersama. Nah, di situ percakapan Udin dan teman-temannya. Jadi anak-anak soleh dan soleha, apabila BMKG menginformasikan bahwa akan datang musim hujan, maka Ananda boleh praktikkan, yaitu membersihkan di sekitar rumahnya, membuang sampah, kemudian membersihkan saluran got agar saluran air bisa lancar. Nah, menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut bekerja. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Sudahkah warga di daerah tempat tinggal bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan? Nah, ajaklah penduduk di daerah yang tempat tinggalmu untuk kerja bakti, bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, anak-anak soleh dan soleha, pernahkah anak-anak soleh dan soleha melihat warga di sekitar tempat tinggal Ananda membersihkan lingkungan bersama-sama? Nah, baik anak-anak soleh dan soleha, selanjutnya kerja bakti telah selesai. Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita ia mendapatkan informasi tentang cuaca musim iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Nah, anak-anak soleh dan soleha, berikut perbedaan cuaca dan berikut informasi yang diperoleh Udin, yaitu perbedaan cuaca dan iklim. Nah, definisi atau pengertian cuaca. Anak-anak soleh dan soleha, silakan perhatikan pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di kota Bandung cerah, angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi, pada pukul 14.00 atau pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, keadaan cuacanya berubah, udara makin panas dan angin tertiup tidak terlalu kencang. Kemudian, definisi iklim atau pengertian iklim ya anak-anak soleh dan soleha yang diperoleh Udin dari informasi buku yang dibawa oleh ayahnya. Iklim merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 13 sampai 30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Jadi, anak-anak soleh dan soleha sudah tahu kan definisi
cuaca dan definisi iklim. Nah, berikutnya, di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Udin melihat cara Beni meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara yang tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah. Ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sendalnya. Sendal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antar sendal sekitar 1 meter. Nah, anak-anak, perhatikan baik-baik, amati cara saya meloncat dan mendarat. Siap. Nah, siap. Nah, itu kata ayah Beni ya, anak-anak anak soleh dan soleha. Baik anak-anak anak soleh dan soleha, perhatikan gambar posisi di bawah ini. Nah, yang pertama, gerakan yang pertama anak-anak anak soleh dan soleha, badan agak membungkuk, kemudian tangan di samping pinggang. Kemudian ketiga, kaki ditekuk sedikit. Gerakan kedua atau posisi kedua Nanda, badan melayang, tangan di samping badan, kaki menolak lantai, meloncat ke atas, posisi lurus ke bawah. Nah, posisi ketiga yaitu badan kaki ditekuk ke depan hampir bersentuhan, tangan ditekuk di samping badan. Kemudian ketiga, badan meloncati melewati kotak, kardus, sepatu atau semacamnya ya Nanda, yang dipasang jaraknya kurang lebih 1 meter. Kemudian gerakan keempat, kaki lurus mendarat di lantai, badan agak bungkuk ke depan, tangan ditekuk di samping badan. Nah, bisa dipraktekkan ya anak soleh dan soleha di rumah. Nah, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini anak soleh dan soleha. Nah, sekalian perhatikan. Nah, berikutnya adalah lembar kerja anak-anak soleh dan soleha. Nomor 1, tuliskan beberapa manfaat sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar Ananda. Kemudian, tuliskan apa saja perbedaan iklim dan cuaca. 3, praktikan gaya kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat dengan tepat. Dibuat melalui video ya Ananda, anak soleh dan soleha, dan dikirim ke Ustadz. Oke, anak-anak soleh dan soleha, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.